Sebagai orang tua ada nggak sih yang kita tuh bisa tahu kalau anak kita tuh di sekolah jadi korban bully gitu? Sebetulnya banyak tanda-tandanya, Oke. sebetulnya. Tapi peka nggak orang tuanya? Justru anak-anak yang sering dimarahin sama orang tuanya, mereka kok justru lebih berani ya di luar. Jadi maksudnya justru mereka berperan sebagai pelaku bullying gitu. Karena dia mencontoh. Oh, Apa yang dilakukan orang tuanya, dia bawa keluar, berhasil atau enggak. Ketika dia berhasil, dia akan melanjutkan. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di podcast episode perdana Ruang Keluarga, obrolan tentang ayah, ibu, dan anak bersama saya Tari. Seperti yang kita tahu ya, parenting adalah salah satu perjalanan panjang dalam hidup kita. Seringkali sebagai orang tua kita merasakan momen-momen penuh cinta dan perasaan bangga, tapi ada kalanya sebagai orang tua kita juga merasa apakah yang kita lakukan ini sudah benar apa belum sih gitu kan. Nah di sini di podcast Ruang Keluarga kita akan bersama-sama belajar tentang berbagai ilmu parenting yang sepertinya emang gak ada habisnya ya. Oke, di episode perdana kali ini kita akan membahas tentang bullying. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mendidik dan membersamai anak supaya anak tidak menjadi korban ataupun menjadi pelaku bullying. Nah, bersama saya kali ini sudah ada narasumber cantik dan tidak asing lagi, Mbak Samantha Elsener. Hai Mbak. Hai Mbak Tari. Terima kasih banget sudah mau menemani aku hari ini. Terima kasih sudah diundang. Perdana lagi. Perdana ya, edisi perdana loh, spesial. Oke, kita ngobrol soal bullying ya Mbak ya. Kalau berdasarkan data pengaduan KPA ini, kekerasan anak pada awal 2024 itu sudah mencapai 141 kasus. Which is lumayan banyak ya angkanya. Dan sementara itu dari Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat dari September 2024 jumlah kekerasan atau bullying di sekolah totalnya mencapai 36 kasus. Oke, kalau kita bicara bullying sebenarnya apa saja sih bentuk bullying itu Mbak? Ada banyak banget ya. Kalau bentuk-bentuk bully kan ada yang verbal, ada yang fisik, ada yang psikologis gitu. Terus ada yang berkaitan dengan kalau di sekolah tuh suka malakin duit. Ya kan? Itu juga bentuk bully gitu. Itu sih. Oke. Nah, sebenarnya sekarang kan kita tahu ya bahwa pelaku bullying itu juga banyak yang dimulai dari level SD nih Mbak. Apa sih yang membuat anak-anak tuh menjadi pelaku bullying? Yang membuat anak jadi pelaku bully? Biasanya gini ya, kalau kita bicara anak-anak, pola keluarganya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, anak-anak belajar regulasi emosi atau enggak? Nah kayaknya yang kedua banyak yang miss nih orang tuanya. Ya pasti miss kalau di rumah juga banyak kekerasan yang terjadi. Jadi itu udah kehidupan biasa gitu yang dialami oleh anak-anak. Jadi menormalisasikan bahwa boleh melakukan hal itu. Tapi bisa juga ini adalah kondisi yang kita salah memaknai dari pengalaman anak. Yang sering juga terjadi, anaknya tuh bukan di tahap dibully atau mendapatkan perlakuan perundungan, tapi sebetulnya lagi berkonflik sama temennya. Jadi suka gini loh, temennya ngeledek-ngeledekin dia, gitu kan. Tapi orang tuanya tuh begitu diceritain tuh langsung marah. Ada, gitu. Nah, bully itu kan sebetulnya terjadi ketika seseorang itu merasa dia lebih powerful dan yang menjadi korban merasa powerless. Jadi ada ketimpangan power nih di sini. Terus ditambah lagi biasanya kalau skalanya udah lebih besar, ada nih siapa yang ngikut gengnya, yang takut. Takut nih kalau belain dia nanti gue juga ikut dibully, mendingan gue belain si ini gitu. Nah itu akhirnya jadi ngegeng gitu. Nah ini kan
siapa nih otak yang pertama kali, gimana bisa sampai terjadi seperti itu adalah proses akumulasi. Nggak bisa tiba-tiba terjadi. Sebetulnya ya, kalau kita bicara riwayat. Ada nggak yang tiba-tiba terjadi? Ada. Tapi biasanya itu terjadinya kalau yang usianya udah besar. Jadi memang misalnya kita ngomongin anak SMA deh gitu. Dia baru masuk di sekolah yang baru. Nah, di sekolah yang baru itu sudah ada budaya dari sebelumnya. Pasti kakak kelas ngelabrak adik kelas. Jadi dari awal dia masuk hari pertama atau minggu pertama udah langsung dilabrak, ada. Tapi itu udah jadi budaya ya. Gitu. Atau si anak ini kesel banget sama orang tuanya atau sama anak yang lain, tapi dia tidak bisa mengekspresikan rasa kesalnya tersebut. Tiba-tiba nih ketemu sama anak yang lagi sendirian jalan gitu. Dia bisa mukul si anak yang lagi sendirian jalan ini, yang terlihat kayaknya nggak bahaya nih kalau gue mukul dia. Nggak akan bales gitu. Pukul aja deh gitu. Itu disebut sikap yang impulsif. Satu kali kejadian gitu. Tapi yang satu kali kejadian itu nggak bisa dibilang bully. Itu dibilang perilaku agresif dari seseorang ke orang yang lain. Gitu. Yang tadi aku contohin ya, yang terakhir ya. Yang anak lagi sendirian, mungkin di lorong sekolah, terus temennya lewat gitu. Nah temennya lagi marah, entah marah sama orang tua atau temen yang lain nggak bisa ekspresiin itu, dia langsung mukul si anak yang sendirian ini. Itu perilaku agresif. Oke, jadi kalau dari tadi Mbak Samantha cerita, ada 3 hal berbeda ya, konflik, bully, dan perilaku agresif. Nah, bagaimana itu orang tua bisa membedakan hal tersebut? Nah, itu perlu belajar parenting kan. Karena biasanya udah pokoknya semuanya tuh dikasih label bully. Padahal enggak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bully, tadi kan aku udah sampaikan bahwa bully itu akumulasi kan. Jadi udah ada konflik-konfliknya yang dimulai dari ngeledek dulu biasanya. Dari mulut dulu gitu. Terus dari mulut atau misalnya kayak kalau kita masuk ke lingkungan yang baru atau tahun ajaran baru gitu kan, kelasnya baru, teman-temannya baru, itu kan kita mau saling kenal kan. Tapi mungkin dari sebelumnya udah ada yang sama-sama kenal, apakah dari TK yang sama. Atau dia dari kelas yang sama, kelas 1-nya sama, kelas 2-nya sama. Cenderung kan akan suka berteman sama yang udah kenal sebelumnya. Jarang kan gitu untuk membina pertemanan yang baru lagi sama yang lain. Nah bisa aja anak-anak tuh kan saling ngomong, dan kalau kita pertemanan orang dewasa tuh kan udah saling mikir ya. Tentang gue harus ngomongnya sebaik apa sih, tata kramanya kayak gimana. Anak kecil kan masih polos-polos. Ya kadang nih aku juga menjumpai gitu. Anaknya gak kenapa-napa, tapi ternyata orang tuanya punya riwayat. Saling kesel atau dulu adalah kakak kelas. Cuma yang jadi menarik gitu ya. Karena Mbak Tari nanya gitu kan. Gimana sih perbedaan konflik, bully, dan kalau perilaku agresif? Perilaku agresif udah pasti eventnya satu kali. Ya, nggak ada tabungannya nih. Nggak ada akumulasinya. Satu kali tiba-tiba. Orang kaget. Ya, ini misal ya. Tadi kan aku kasih contoh di lorong, sekarang di kamar mandi. Ini sering terjadi sama anak-anak laki-laki. Di kamar mandi, mungkin anak ini habis dimarahin guru. Dia pergi ke kamar mandi. Let's say anak ini profilnya kelas 5 atau kelas 6 SD. Ya, di kamar mandi sendirian nih. Datang adik kelas yang lebih kecil. Kan jenjang antara anak kelas 1 SD sama anak kelas 5 atau 6 tuh jauh banget kan? Kedewasaannya, kekuatan fisiknya, itu pasti jauh. Datang nih, kelas 1 SD, masuk kamar mandi. Baru dia buka pintu kamar mandi setelah dia melakukan aktivitasnya ya, buang air kecil atau buang air besar gitu. Loh, di wastafel ketemu sama kakak kelasnya. Yang dia nggak tahu lagi marah atau apa.
Dia cuci tangan aja di situ kan. Tiba-tiba kakak kelasnya ngapain? Nyiram dia. Bisa kan terjadi itu. Dia kaget, shock. Hah? Gitu. Nah, kalau si anak kelas 1 ini langsung ngadu cerita sama guru atau cerita sama orang tua, masalah selesai. Bisa diatasi. Tanpa ada label bully. Bully. Oh, oke. Iya. Tapi hubungan si anak kelas 1 SD ini sama orang tuanya bagaimana? Cukup baik nggak? Dia cukup anak yang ekstrovert dan outspoken, nggak berani ngomong nggak? Kalau dia nggak berani ngomong dan dia introvert, dia akan cenderungnya internalisasi. Aduh, hidup di sekolah ini berat ya. Bikin shock kok tiba-tiba aku disiram air. Nah, mulai satu pikiran negatif, besoknya dia akan meresapi kan? Berpikiran negatif lagi, takut. Nanti ketemu apa lagi? Takut. Dia sudah menempatkan dirinya sebagai korban. Disitulah dia akan memposisikan diri sebagai murid yang powerless. Nanti dia mungkin waktu kelas 1 SMP di sekolah yang baru, tapi kan dia sudah punya pemaknaan diri atau rasa keberhargaan dirinya negatif. Kan? Jadi tabungan nggak? Iya. Nanti bisa di sekolah yang baru dia kejadian bully. Bisa. Nah, macam-macam kan riwayatnya. Iya, seru ya. Oh, jadi memang ternyata bully itu melalui perjalanan panjang dulu gitu ya untuk sampai ke titik bisa dibully. Betul. Untuk jadi pembuli gitu ya. Nah, kalau yang konflik biasanya udah mulai nih. Gitu, suka ngeledek-ngeledek. Ini bisa macam-macam nih. Bisa cowok ke cewek, bisa cewek sama cewek, bisa anak laki-laki sama anak laki-laki gitu ya. Intinya gini, terjadilah saling meledek-meledek. Kamu kok tiap hari kalau ke sekolah nangis sih gitu. Ya. Karena mungkin dia masih belum siap pergi sekolah, masih ngantuk atau gimana gitu kan. Terus dia kan gak nyaman diledekin gitu kan. Terus gak ada guru yang ngarahin juga gitu. Nah, mulai tuh dia ngerasa tersinggung, sensitif gitu. Diajarin orang tuanya untuk ngomong, dia udah coba tuh untuk ngomong. Ngomong dong, bales gitu. Kenapa sih? Kan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi tetap nih si anak yang suka ngeledek itu selalu bisa aja ngebalikin lagi gitu. Pinter ngomong soalnya gitu. Lama-lama kan terjadi, dia ngerasa nggak nyaman di situ kan. Dia nggak mendapatkan rasa aman ketika dia pergi ke sekolah karena si temen yang iseng selalu isengin dia itu, dia nggak bisa lawan. Karena temennya akhirnya nggak pernah bisa berhenti diem. Dan akhirnya sampai di kondisi terjadi tuh ketimpangan. Nah, tiap diledekin dia milih untuk diam aja. Diam itu nggak selalu emas. Ya kan? Nah, mulai nih si teman ini misalnya jadi lebih populer, mungkin dia juga ada background dari keluarganya nggak harmonis. Nah, jadi sasaran empuk nih yang ini. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen nih, Mbak. Kenapa anak membuli, terutama anak-anak SD atau yang masih kecil nih berkaitan sama tadi ya? Benar nggak sih mayoritas anak yang pernah dibully waktu kecil itu nantinya berpotensi jadi pembuli ketika dewasa? Kalau iya, kenapa dan apakah sudah ada penelitiannya? Nggak pernah ada kepastian. Sama sekali tidak pernah ada kepastian. Orang yang dulu jadi pelaku bully, belum tentu dia nanti jadi korban bully. Orang yang pernah jadi korban bully, belum tentu dia akan jadi pelaku bully. Karena itu tergantung kesadaran diri kita menjaga diri kita. Contoh ya, ini contoh ya, yang paling relate lah. Aku gitu ya. Dari SD tuh berapa kali dilabrak kakak kelas. Tapi saat aku belum belajar psikologi, nggak tahu itu adalah konsep bully yang benar atau enggak. Jadi kayak pas masuk SMP gitu, ngobrol sama teman gitu kan, kenal lagi dari sekolah yang lain atau apa, pengalaman mereka gimana. Terus, gue pernah dulu dibully sama kakak kelas gue gini nih. Terus,
Ya, gue juga pernah dibully. Kan selalu mikirnya gitu kan. Karena bully itu adalah kata yang sangat populer, overuse lah kita menggunakan kata itu gitu kan. Nah, tapi setelah belajar psikologi, akhirnya memahami gitu. Kayaknya dulu waktu dilabrak kakak kelas tuh, gue selalu melawan deh. Dengan berbagai macam cara gitu ya. Gak nyolot balik sih. Mungkin diem. Mungkin diam itu bentuk perlawanan gue. Mungkin ngelawan balik juga itu bentuk perlawanan gue. Tapi nggak pernah yang merasa iritasi gitu. Dilabrak sama kakak kelas. Terus jadi diskusi nih sama dosen-dosen psikologiku waktu itu gitu. Dia bilang, oh nggak bisa gitu. Kamu harus merasa kamu korban dan kamu merasa dirugikan atas sikap itu. Jadi bully itu sangat subjektif. Maka sebagai orang tua jangan pernah memperlakukan anaknya jadi korban ketika dengar cerita anak. Supaya dia punya mental yang sehat. Sekali kita memposisikan dia korban, sudah dia akan memposisikan dia selalu jadi korban. Oke. Aku perlu dikasihani. Ingat kita suka bilang apa kalau dengar cerita orang? Cerita anak kita deh. Ih kasihan ya kamu. Kok kamu digituin sih? Maksudnya kita mau berempati. Tapi kita membentuk mental anak kita justru jadi dia clueless. Terus aku harus ngapain? Cuma ngasihanin diri aku. Itu loh. Oke, berarti catatan buat orang tua, kalimat-kalimat itu justru harus dihindari ya? Harus dihindari. Memvalidasi emosi anak yang lagi cerita, itu bukan dengan, ih kasihan kok dia gituin kamu sih? Tapi dengan, oke, apa yang kamu rasain jadi sekarang? Kamu dapat sikap kayak gitu, dapat perilaku itu, kamu ngalamin itu di sekolah. Yang kamu rasakan sekarang apa? Ada anak yang akan jawab, nggak ada, nggak tahu. Biasa aja. Biasa aja. Ada. Yang jawab nggak tahu, oke, boleh nggak kita proses dulu emosinya? Kira-kira ada nggak rasa marah gitu? Kalau ada, kira-kira rasa marahnya di angka berapa ya? 1 sampai 10, 10 itu yang paling tinggi. Ada nggak rasa kesel? Enggak, biasa aja. Oke, jadi biasa aja nih. Coba dideskripsikan, biasa aja versi kamu tuh apa? Terus anaknya, apa ya? Ya, nggak apa-apa lah, mungkin gaya pertemanannya emang gitu kali. Oh, oke. Berarti itu tanda dia baik-baik aja kan? Dia baik-baik aja. Dia memaknai itu hal yang biasa. Oke. Dia memaknai itu berarti saling meledek di sekolah. Dan ketika si anak merasa dirinya baik-baik aja, orang tua nggak perlu masuk secara berlebihan ya? Nggak perlu. Terus emang kamu gimana bisa? Kita jadi penasaran justru. Emang kamu gimana? Kok bisa ngerasa biasa aja? Jadi kita menggali banyak informasi lagi justru. Sehingga anak nggak ada yang ngerasa takut untuk bercerita sama orang tua. Karena ketika anak udah ngerasa takut karena penghakiman dan bagaimana orang tua memberikan respon, justru itu menjadi celah. Anak jadi nggak mau cerita. Ketika anak nggak mau cerita, siapa yang memvalidasi lagi emosinya dia? Nggak ada. Siapa lagi yang bisa merangkul? Nggak ada. Akhirnya dia jadi apa? Terjerat dengan kondisi powerless dan powerful itu di sekolah. Karena biasanya ya yang terjadi nih, yang aku tahu gitu, anak-anak yang dibully itu udah setahun, udah 2 tahun baru dia akhirnya cerita. Iya. Aku tuh dibully loh gitu. Udah langsung kasih label ke dirinya sendiri. Atau ada laporan dari sekolah yang bikin orang tua jadi nanya sama anaknya, oh ternyata kamu dibully? Kamu dibully, kamu gak pernah cerita sih? Ternyata udah selama ini. Ya saya kalau aku cerita takut. Takut dimarahin. Takut dibilang aku anak yang bermasalah. Takut aku disuruh melawan dia. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan anak yang cenderung jadi korban bully nih? Apakah ada karakteristik tertentu yang membuat anak lebih rentan jadi target bullying? Ada. Biasanya anak-anak yang self-esteem atau
rasa keberhargaan dirinya tuh rendah atau negatif. Jadi profilnya kayak gimana? Biasanya gitu, dulu ya kita tuh selalu bilang kalau orang yang dibully tuh pasti yang beda sendiri, lain sendiri. Bisa fisiknya, bisa perilakunya, bisa kepintarannya dia, keterampilannya dia, dan lain-lain gitu ya, macam-macam. Tapi semakin kesini, ternyata bukan dari itu, bukan dari yang terlihat atau terukur, tapi justru dari energi, self-esteem. Self-esteem itu nggak kelihatan loh Mbak Tari. Apakah Mbak Tari orang yang punya self-esteem positif atau enggak? Nggak kelihatan. Tapi akan terasa ketika berinteraksi. Ragu-ragu nggak menjawabnya? Bisa asertif nggak sama temennya? Bisa berkata tidak, berani menolak nggak? I see. Gitu. Keluarganya seperti apa? Dia cerita nggak kondisi orang tuanya ke temen-temennya? Gitu. Sering dimarahin nggak sama orang tuanya? Sering disalahin nggak sama orang tuanya? Itu kelihatan semua. Tapi Mbak, kalau untuk beberapa kasus ya yang pernah aku lihat, justru anak-anak yang sering dimarahin sama orang tuanya, mereka kok justru lebih berani ya di luar. Jadi maksudnya justru mereka berperan sebagai pelaku bullying gitu, karena merasa di rumah nggak punya power, cuman iya gitu kan. So, profil pelaku dan profil korban umumnya sama. Umumnya ya, gitu. Nah, tetapi yang membedakan mereka adalah proses regulasi emosinya. Si yang jadi pelaku, proses regulasi emosinya biasanya eksternalisasi. Keluar. Oke, makanya dia jadi pelaku. Si korban biasanya proses regulasi emosinya internalisasi. Menyendiri, menutup diri, self-esteem-nya rendah. Yang jadi pelaku self-esteem rendah nggak? Sama. Tapi eksternalisasi. Dia menutupi inferiority-nya dia. Dengan, gue harus jadi orang yang powerful. Gue harus bisa marahin tuh anak. Tapi itu nggak langsung terjadi sekejap. Balik lagi, ya proses gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu kan. Tadi Mbak Tari bilang kalau biasanya anak yang jadi korban sama orang tuanya jadi pelaku. Kenapa dia jadinya eksternalisasi? Karena dia mencontoh. Apa yang dilakukan orang tuanya, dia bawa keluar, berhasil atau enggak. Ketika dia berhasil, dia akan melanjutkan. Ketika dia gagal, dia tidak akan melanjutkan. Jadi berarti mereka memang coba-coba dulu gitu ya? Coba-coba lah, trial and error semuanya. Sama halnya, orang tua yang terlalu memanjakan anak, anaknya juga bisa jadi pelaku. Oh ya, itu juga ada beberapa kasus ya? Iya, karena semuanya dapat fasilitas dari orang tuanya, nggak pernah tahu kapan limitasi dirinya. Dikasih terus sama orang tuanya. Minta apa dikasih, minta ini dikasih. Terus anak tunggal. Wah, gede kepala tuh. Dipuji terus sama orang tuanya. Makin besar kepala anaknya. Dia waktu sama temennya mungkin dia cuma rebutan. Dia marah gitu. Dia pukul temennya. Karena sama orang tuanya boleh kok mukul. Tapi orang tuanya nggak pernah marah sama dia. Nggak galak. Tapi membiarkan anaknya. Nah, menarik ini soal dimanjakan oleh orang tua ya. Kan kalau kejadian bullying di sekolah nih, ada beberapa kasus juga yang sekolahnya cenderung justru membela pelaku gitu. Ya. Salah satunya karena mungkin orang tua pelaku lebih banyak berperan di sekolah itu gitu kan. Dan mungkin juga dari sikap yang memanjakan tadi ya Mbak ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana gitu sekolah harusnya bersikap untuk menghadapi bullying yang terjadi di sekolah? Wah, susah nih ya. Susah karena udah banyak sekali terjadi diskusi
tentang sekolah tuh sebetulnya harusnya kayak gimana. Mungkin nanti dengan pemerintahan yang baru ya bisa ada panduan khusus gitu ya, aturan atau mungkin dibuat undang-undangnya sekalian gitu. Bagus. Ya, karena ada beberapa sekolah yang menerapkan zero tolerance. Artinya kalau dia sudah menerapkan zero tolerance, dia nggak pandang bulu orang tuanya tuh profilnya seperti apa. Setiap anak yang menjadi pelaku bully dikeluarin dari sekolah. Itu. Ada juga yang belum punya panduannya dan tidak menerapkan zero tolerance. Karena dengan harapan semuanya dianggap sebagai konflik. Jadi harus selesai di sekolah. Sehingga orang tua nggak boleh ikut campur. Tapi bisa jadi nanti penanganannya itu jadi kesannya lama. Kenapa kesannya lama? Karena biasanya dari pihak sekolah harus investigasi kronologis dan lain sebagainya gimana sampai bisa terjadi perundungan tersebut. Besar kecilnya kasus mereka akan melakukan hal yang sama gitu. Kalau kasusnya kecil, investigasi kecil mungkin prosesnya cepat. Kalau kasusnya besar yang diinvestigasi lebih banyak lagi. Gitu ya. Terus keterbukaan siswa-siswinya kayak gimana, bisa diajak bicara atau enggak, itu akan mempengaruhi semuanya. Ada sekolah yang punya banyak donatur. Nah, ini yang menjadi satu hal yang sulit gitu kalau memang tumpang tindih. Tapi dari pengalamanku, itu kalau kita coba lihat gitu ya, kita udah ngasih pengaduan itu ke siapa aja. Misal, kita aduannya tuh dari guru kelas dulu. Nggak masuk nih guru kelas ke kepala sekolah. Nggak masuk nih kepala sekolah, nggak selesai juga. Kita ke ketua yayasan. Nggak masuk juga nih ke ketua yayasan yang punya sekolah. Gitu. Masuk nggak? Gitu. Kalau nggak masuk juga, itu kita ngadunya bisa ke KPAI langsung atau ngadunya ke Dinas Pendidikan. Nggak selesai juga, baru bisa dibawa ke ranah hukum. Itu urutannya tuh, sebetulnya kayak gitu. Nah, seringnya udah masuk ke level kepala sekolah gitu, mandek nih, gitu. Yang akhirnya membuat jadi harus ngadu sampai yang level lebih tinggi. Nah, kalau sudah ngadu sampai level lebih tinggi dan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga kredibilitas sekolah, biasanya penanganannya akan cepat. Ya, gitu. Karena mereka nggak mau image dari sekolahnya tuh jadi hancur kan. Kalau tuh sampai ke dinas pendidikan, apalagi kalau udah sampai ke ranah hukum, apalagi manggil media dan lain sebagainya tuh biasanya itu. Dan kuncinya sebetulnya penanganannya itu harus cepat. Jadi kalau penanganan di awalnya cepat, pasti orang tua yang jadi korban nggak akan protes lebih jauh. Artinya mereka nggak akan jadi curiga. Ini sebenarnya gimana dan lain sebagainya. Kalau penanganannya ditutup-tutupi dan lambat dalam proses yang pertama kali ya, itu yang akan membuat si kondisi kejadian bullying ini lebih besar dan kesannya jadi kemana-mana, media tahu dan lain sebagainya. Itu ya kuncinya ya. Terlepas profilnya tuh sebetulnya anaknya siapa, donatur atau bukan. Karena dari pengalamanku juga, walaupun dia anak donatur atau anak siapa gitu, kalau di ranah pendidikan dan anaknya memang dicurigai sebagai pelaku bully, dan sekolah tetap punya aturan yang tegas, kalau orang tua nggak boleh ikut campur, orang tua nggak boleh ikut campur. Gitu. Tapi penanganannya cepat. Tahu ada langsung. Jadi orang tua diinformasikan terjadi begini-begini, kronologisnya kami dari pihak sekolah akan melakukan tahapan titik-titik itu tertulis semua. Di email dikasih ini infonya gini nih, tolong orang tua apa yang bisa dilakukan di rumah. Tolong lakukan untuk anaknya. Gitu. Jadi nggak akan merambah kemana-mana. Tapi kalau pihak sekolah tidak melakukan hal itu yang akan menyebabkan orang tua korban jadi mencari tahu, ini siapa sih, anak siapa sih si pelaku ini. Jadi rasanya mau dikonfrontasi tuh antar orang tua. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Konfrontasi antar orang tua tuh justru akan membuat kondisinya semakin panas. Karena orang tuanya nggak terima anaknya digituin.
Berarti ketika orang tua tahu bahwa anak jadi korban bully, langkah-langkah yang harus dilakukan yang tadi itu ya, bertahap dari wali kelas, kepala sekolah, dan jangan berhenti di kepala sekolah kalau nggak berjalan. Ada yang atasnya Harapannya lagi sebelum ternyata. sampai kepala sekolah Udah selesai. udah berjalan lah. Guru-guru nih udah menginvestigasi, udah info ke orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Jadi udah ada jalan tengah ya, musyawarahnya udah terjadi. Ada langkah-langkah nyata dari sekolah tuh untuk gimana mengurangi bully yang terjadi di sekolah. Gitu. Yeah. Nah, kembali sedikit nih, tadi Mbak Samantha sempat bilang ada anak-anak yang jadi korban bully dan memang nggak cerita sama orang tuanya di rumah dan ketahuan baru setelah 2 tahun atau berapa tahun kemudian gitu kan. Sebenarnya nih Mbak, sebagai orang tua ada nggak sih yang kita tuh bisa tahu kalau anak kita tuh di sekolah jadi korban bully gitu? Sebetulnya banyak tanda-tandanya. Okay. Sebetulnya. Tapi peka nggak orang tuanya? Profil orang tua kan nggak semuanya kayak kita kerja 9 to 5, jam 7 udah sampai rumah, ngobrol sama anaknya. Enggak loh, ada yang kerjanya di luar kota. Iya betul. Ada yang anaknya ditaruh di panti asuhan, ditengok kalau orang tuanya lagi datang aja. Ada. Ada yang profil orang tuanya memang mengabaikan anak walaupun banyak fasilitas, pokoknya ya taunya belajar nilainya bagus, dikasih target. Aku nggak peduli deh kamu di sekolah berjuang sendiri, ada yang kayak gitu. Jadi nggak akan pernah tahu anaknya dibully atau enggak kan. Orang tua yang perhatian sama anaknya, mau menjangkau anaknya, pengen tahu. Ada yang nggak bisa berkomunikasi sama anaknya, nanyanya monoton. Gimana ceritanya hari ini di sekolah? Hari ini di sekolah gimana? Belajar apa aja? Anaknya jawabnya biasa aja gitu. Belajar apa ya? Lupa. Susah. Jadi bagi orang tua yang memang ingin tahu gitu, anaknya kenapa, sensitivitas aja. Satu, ada yang beda nggak dari anaknya? Bisa inget nggak? Kan nggak semua orang juga inget ya. Hari kemarin sama hari ini. Yang minggu lalu anaknya kenapa, sama sekarang kan banyak banget nih kita. Udah terisi oleh banyak data, banyak informasi. Belum dengan agenda ibu-ibu masak atau arisan. Nggak semuanya peka. Tapi kalau kita mau peka aja, kita lihat ada perubahan sikap nggak dari anak. Dan biasanya perubahan sikap tuh nggak tiba-tiba juga, pasti ada lah. Dulu dia tuh selalu ini loh, ceria, tiba-tiba jadi sedih, pendiam, nggak mau cerita lagi nih. Okay. Nah, kitanya punya semangat nggak sebagai orang tua untuk terus mendekati anak, benar-benar memperbaiki koneksi kita, bonding kita sama anak percaya lagi sama kita, akhirnya dia cerita, sehingga waktunya tuh nggak nunggu sampai 2 tahun. Tapi ya mungkin 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tapi kalau kita tidak ada upaya memperbaiki bonding atau koneksi sama anak, ya anak nggak mau cerita, ya udah kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita mau improve diri kita sebagai orang tua, pertanyaan-pertanyaan kita mau kita variasikan gitu ya, untuk nanya setelah anak pulang dari sekolah tuh ada kejadian apa, gimana perasaannya dan lain sebagainya, kita akan notice, akan bisa jeli melihat, oh ini kayaknya ada sesuatu hal yang nggak benar di sekolah deh. Nah, kita harus selalu sampaikan sama anak, kalau kamu ada apapun harus bilang, harus cerita. Iya, gitu. Karena yang bisa nolong kamu saat ini adalah kita, yang bisa belain kamu kita. Kamu ada tanggung jawab orang tua. Gitu. Dan pada saat anak cerita, responnya jangan langsung marah atau menghakimi anaknya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari netizen nih Mbak. Dari Faiz di Jakarta Timur, apa benar kalau anak dikasari sebaiknya diajarkan untuk membalas? Lalu batasan membalasnya sampai mana nih? Gimana kalau anaknya cenderung berhati lembut anti kekerasan? Jadi udah diajarin bales dong gitu ya, tapi anaknya nggak bisa, aku nggak mau gitu. Pertama, aku perlu mengingatkan lagi,
apapun bentuk perlawanan yang kita lakukan, sebisa mungkin dalam bentuk verbal. Oh, Iya, bukan dalam bentuk pukulan ya. Gitu. Jadi jadi kalau misalnya dipukul nggak boleh balas pukul? kita harus lihat ya, Heeh. dipukulnya gimana. Misal gini, dipukul dari belakang, bok gitu ya. Aduh sakit loh, aku nggak suka kayak gitu. Ya, dia mukul lagi nih besok harinya, puk gitu kan. Kan aku udah bilang, aku nggak suka dipukul, sakit. Nah, berikutnya kita harus ngasih tahu anak kita cara mendeteksi supaya kita merasa aman. Kita pelajari yuk. Ini 2 hari ini kan udah jadi sampel. Kapan biasanya dia mukul? Pas lagi mau masuk ke sekolah, mau masuk dari pas ketemu di gerbang sekolah, mau masuk ke kelas, mukul dia. Oh, dia datangnya jam berapa? Coba. Kita observasi dong, sekolah datang pagi, dia udah datang belum gitu. Dia udah datang gitu. Kita turun anterin. Kan anak SD nih ya, masih bisa lah dianterin. Kalau udah SMP, SMA kan nggak bisa ya. Kita anterin gitu ke kelas, masih boleh lah gitu ya. Terus kita sapa dah anaknya itu. Oh ini gitu ya. Kita bilang. Nama anak kita siapa? Misalnya Santi gitu ya. Santi nggak suka dipukul, sakit. Kalau mau negur Santi, pakai verbal aja atau di toel. Diajarin nih, tekanannya seberapa. Gini, gini itu beda. Ayo coba praktekin. Kita punya hak itu. Karena itu kalau kita bicara sekolah, sekolah adalah sebagai komunitas. Maka guru, orang tua itu perlu saling bersinergi supaya anak-anak yang belajar di situ, siswa-siswi ini juga sama-sama berkembang dengan baik. Jangan kita sebagai orang tua melimpahkan semuanya urusan sekolah. Ya. Sekolah balik lagi, tugasnya semua orang tua. Susah. Jadi kalau kita saling bersinergi, itu kita bisa berperan gitu. Apalagi kalau kita kenal, ada grup WhatsApp-nya, kenal sama ibunya, kenal baik gitu. Kita ngomong baik-baik. Anak gue cerita, anak aku cerita, katanya udah 2 hari ini tuh siapalah namanya, misalnya Dion gitu ya. Dion tuh mukul Santi dari belakang, jadi kalau manggil Santi tuh nepok gitu. Gue izin ya, gue mau kasih tahu Dion dulu gitu. Atau lu aja yang ngasih tahu, ingetin dia gimana. Gitu. Diskusi gitu. Itu kalau kita deket banget nih ya. Kan ekosistem di sekolah kan beda-beda. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang mukul. Tapi kalau misalkan udah sampai nih dipukul gitu, mungkin kelas 5, kelas 6 ya yang mungkin kejadian. Biasanya kayak awal mulanya tuh itu loh, memperagakan gelut atau boxing atau apalah gitu ya, combat apa gitu kan. Mereka kan pura-puranya main. Tapi ternyata sakit gitu. Ya. Wah, ternyata ada yang jatuh misalnya. Nah, pas jatuh kan temennya yang diingat apa? Gamenya kan? Atau adegan film apa kan? Iya. Wah, gue bisa injek nih gitu. Nah, gitu. Tapi kalau berkaitan sama kapan kita bisa balas mukul gitu. Ya sebisa mungkin kita nggak balas mukul. Gitu. Kalaupun kita dipukul gitu, kita mundur terus, mundur. Gitu. Tapi kalau misalnya udah keterlaluan banget gitu ya, bisa lari nggak kita menghindar? Tapi tetap nggak membalas ya? Tidak membalas. Tetap balasnya tuh secara verbal terus gitu. Karena begitu kita balas mukul, berarti kita sama kayak dia. Oke. Beda ya kalau kita ngomongin udah ketemu penjahat, kita perlu melarikan diri. Nah, itu lain. Ya. Self defense yang lain. Oh, oke. Udah jelas itu penjahat, kita harus melarikan diri. Iya, Itu beda. Tapi kalau kita bicara di sekolah ruang lingkupnya, dan ini adalah peristiwa bully, sebisa mungkin tidak balas memukul. Oke. Nah, tadi kita udah membahas soal korban dan pelaku bullying nih, Mbak. Gimana cara kita mendidik anak yang melihat dia dia bukan bagian dari bullying, tapi dia melihat gitu ya, melihat perilaku bullying. Kadang kan banyak juga yang, aduh nggak ikut-ikutan deh, takut nanti dibully juga gitu.
biarin aja deh gitu kan. Padahal kan sebenarnya juga nggak bisa seperti itu ya, apalagi kalau misalnya menyangkut keselamatan salah satu anak gitu. Iya. Nah gimana tuh Mbak? Ini balik lagi ya, standar norma yang berlaku di setiap sekolah tuh kayak gimana. Oke. Karena kan kalau bully ini juga berkaitan dengan pemahaman guru-guru juga. Iya. Ada banyak keluhan dari orang tua tuh guru-gurunya yang merasa bahwa orang tuanya yang lebay atau murid-muridnya yang lebay. Ini belum termasuk taraf bully, ngapain sih ngadu-ngadu gitu. Ada yang mereka udah terbuka. Oh ini kayaknya perlu nih kita bantu tangani. Nah balik ke standar itu. Jadi kalau kita sebagai saksi ya, saksi yang melihat kejadian seperti apa, kita nggak boleh diam. Gitu. Kalau kejadian pertama terjadi, kita masih ragu, kita akan tanya sama korbannya. Gimana perasaan kamu? Are you okay? Gitu. Kalau kita kenal dengan pelakunya, coba kita ajak ngomong dia, jangan melakukan hal itu lagi. Gitu. Tapi kalau kita nggak kenal, apalagi mungkin itu kakak kelas, kita sampaikan ke guru. Gitu. Ke guru, ke orang tua kita cerita. Gitu. Habis itu harus ada follow up-nya dari orang tua juga. Gitu. Ingat, balik lagi ya, sekolah, orang tua, murid tuh semuanya saling satu komunitas yang sama. Jadi sama-sama bersinergi, sama-sama saling membangun gitu. Jangan cuman guru menyerahkan ke orang tuanya nyerahin ke sekolah. Gitu ya. Sama-sama lah, saling lah. Gitu. Nah, ada juga hal-hal tertentu gitu yang kita perlu pahami lagi. Kalau dia melihat kejadian seperti itu, dia bisa melakukan apa? Tentunya kalau dia umurnya masih kelas 2 kelas 2 SD, terus lawannya kelas 5, kelas 6, mungkin dia nggak bisa melerai kan. Tapi kalau sama-sama satu angkatan, mungkin dia bisa melerai langsung. Nah, ngapain sih kalian udah jauh-jauh gitu? Atau langsung panggil guru. Bu lihat nih ada kejadian kayak gini sini Bu gitu. Panggil gurunya bawa ke situ. Jadi tidak diam saja, tapi juga tahu gitu. Kita menginformasikan anak kita dan kadang menginformasikan aja dengan ceramah itu nggak terlalu nempel ya di otak anak. Kadang kita perlu memperagakan itu. Jadi harus ada role play-nya. Misalnya di rumah orang tuanya pura-pura jadi temennya yang berkonflik gitu. Anaknya menyaksikan itu, ayo kamu latihan gimana melerai ini, gimana kamu ngadu manggil gurunya apa segala macam. Itu akan jauh lebih berbekas karena belajarnya dari pengalaman kan. Kalau role play memperagakan itu ada pengalamannya. Tuh. Itu tadi kan untuk SD, berarti untuk jenjang yang lebih tinggi SMP, SMA sama ya perlakuannya? Beda. Oh beda. SMP masih bisa sama. Kadang kalau SMA mungkin malah untuk melapor sama guru udah ini ya. Udah nggak mau. Udah nggak mau. Gurunya juga selesaiin sendirilah. Karena dianggap udah mandiri dan lain sebagainya gitu. Jadi yang paling riskan memang yang di tahap SMA ini sebetulnya. Karena kalau SD udah pasti kan kita tetap perlu mendampingi ya. Mereka bekal pengalamannya seperti apa. Kalau SMP biasanya masa transisi. Biasanya lihat-lihat tuh mereka. Kalau misalnya yang cuman santai-santai, ledek-ledek, pura-pura gitu tuh biasanya mereka bahkan nggak akan cerita kan. Di antara temen-temennya aja tuh saling ngomongin ini itu gitu. Tapi kalau yang agak besar dan budaya di sekolahnya udah harus, pokoknya ada apa-apa harus lapor ya, akan diinvestigasi dan lain sebagainya. Biasanya akan lapor mereka. Nah yang SMA nih yang tricky gitu. Lapor dibilang nggak mandiri, selesaiin sendiri gitu kan. Nggak lapor salah, bilang ke orang tua nanti orang tuanya marah, bikin onar di sekolah. Ini gimana sih sekolahnya bla 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 gitu kan. Terus yang paling krusial apa? Perilaku itu tidak dilakukan di sekolah. Kejadian bulinya dilakukan di tempat luar sekolah. Yang
zona bebas. Iya betul. Jadi tanggung jawab sekolah bukan? Enggak. Bukan. Tanggung jawab siapa? Ya teman-temannya. Untuk melerai. Gitu. Nggak boleh. Kita orang tua cuma bisa ngingetin aja. Oke Mbak Sam, kita udah 30 menit nih ngobrol. Nggak terasa ya? Terasa banget ya. Nah dari Mbak Sam ada nggak closing statement nih untuk sahabatkompas.com? Ya, untuk semua orang tua Mhm. gitu ya, khususnya yang anaknya masih di SD, karena kita pembahasannya tadi lebih banyak kasus-kasus yang terjadinya di SD ya. Lebih banyak untuk bisa ngobrol lagi sama anaknya, cari kalimat pertanyaan yang lebih variatif untuk buka obrolan sama anak. Jangan terlalu kaku, jangan juga kita mengabaikan anak, jangan kita memanjakan anak berlebihan atau sering sekali memarahi anak tanpa kita memberikan tabungan cinta kasih untuk mereka. Jadi tolong diingat banget gitu. Yang namanya orang tua itu banyak sekali tanggung jawabnya, betul, tapi memang sulit nggak ada sekolahnya. Tapi paling nggak dari obrolan kita tadi kita bisa memberikan insight-insight dari pertanyaan-pertanyaan orang tua juga yang sudah datang ya Mbak. Semoga itu bisa menjadi salah satu informasi yang bisa diproses oleh orang tua dan bisa dipraktekkan nanti ke anak-anaknya supaya anak-anaknya punya self-esteem yang baik, supaya bisa melawan bully yang terjadi dan bisa menolong teman-temannya yang posisinya lagi nggak enak, lagi jadi potensi sebagai korban supaya dia bisa memberikan rasa keberanian sama temennya juga untuk bisa membela dirinya dan bisa ngasih tahu nih yang potensi jadi pelaku supaya mereka juga bisa lebih menahan diri. Dan buat guru-guru supaya lebih banyak lagi dilakukan konseling-konseling di sekolah, ada konselor di sekolah, atau kalau perlu ada psikolog di sekolah yang juga bisa mengajarkan regulasi emosi sama anak-anak, karena kita nggak mungkin melakukan itu semua, orang tua juga bebannya itu banyak, anak-anak pada saat sekolah biasanya menghabiskan banyak waktu satu hari itu di sekolah, jadi ya sebisa mungkin kita kurangin lah resiko-resiko terjadinya perundungan ini di sekolah, sama-sama bisa saling bersinergi sekolah dan orang tua, murid-muridnya bisa berkembang dengan baik di situ. Aku rasa itu dulu kali ya. Terima kasih banyak Mbak Samantha. Oke, sahabatkompas.com, demikian obrolan kita hari ini di podcast Ruang Keluarga. Sampai bertemu di episode berikutnya, membicarakan tentang topik parenting yang lain lagi. Nah, kalau ada topik seputar parenting yang ingin dibahas, bisa infokan kami di Instagram ataupun di akun YouTube kompas.com. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.